Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dengan mengklik video ini, teman-teman mudah-mudahan termotivasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan investasi. Oke, kali ini saya akan mencoba sharing bagaimana mencari instrumen investasi untuk dana pensiun. Nah, untuk dana pensiun ini, seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, sudah menghitung dana pensiun, kemudian jenis-jenis instrumen investasi, jangka waktunya sudah diketahui bahwa dana pensiun ini untuk jangka panjang. Oke, jadi sebelum kita menentukan dana pensiun, kita menghitung dulu ya, berapa sih dana pensiun yang akan kita butuhkan, kemudian akan pensiun di usia berapa, dan berapa alokasinya jika memang kita harus menabung per bulan untuk mendapatkan biaya pensiun yang cukup. Oke, eh, saya coba akan jelaskan kembali terkait menghitung dana pensiun berdasarkan perhitungan kebutuhan saya. Kita ke rumus dana pensiun lagi. Kalau kemarin kita pakai contoh kebutuhan untuk seorang yang bergaji UMR gitu ya, dengan pengeluaran 2,5 juta. Nah, kalau misalkan saya menghitung dengan kebutuhan saya, di sini sekitar rata-rata lah ya, untuk kebutuhan itu 4,5 juta. Kita kemudian otomatis pengeluaran tahunannya pun akan terlihat ya, sekitar 54 juta. Kemudian umur saya sekarang sekitar 26 tahun, kemudian target umur pensiunnya 60 tahun, dengan asumsi inflasi sekitar 4% per tahun, maka pengeluaran saat pensiun saya itu sekitar 204 juta 89 rupiah. Lumayan besar jika memang harus kita kumpulkan sekarang dan harus ada sekarang, rasanya sangat berat ya. Maka coba kita hitung berapa sih alokasi per bulan nanti per bulannya. Maka pada saat umur saya 60 tahun, dana pensiun yang dibutuhkan itu sekitar 5,1 miliar. Lumayan besar untuk dana yang harus ada sekarang. Kemudian kita akan mencari tahu berapa per bulannya untuk kita simpan atau kita tabung atau investasikan untuk mencapai 5 miliar tersebut. Dengan asumsinya return investasi 10%, meskipun memang return rata-ratanya IHSG per tahunnya itu bisa 12-15%, dan jangka waktu pensiun saya itu sekitar 34 tahun lagi, dan jika teman-teman punya dana pensiun yang tersedia atau dana pensiun yang sudah ada, di sini saya sudah ada sekitar 10 juta, sudah saya mulai cicil dana pensiun. Asumsinya ini 10 juta ya, real dari bukan dana-dana yang lain, bukan digabungkan dengan dana darurat atau dana kebutuhan yang lain ya, maka harus sesuai alokasi. Nah, dana pensiunnya sekitar 5 miliar, dan yang perlu diinvestasikan setiap tahun sekitar 20 juta atau sekitar per bulannya 1,6 juta. Jadi misalkan punya penghasilan, kita sisihkan nih 1,6 juta. Nah, ini perhitungan untuk biaya atau dana pensiun yang saya alokasikan per bulan sekitar 1,6 juta. Tidak saya otak-atik, tidak saya pakai untuk apa-apa, tidak saya belikan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi saya khususkan untuk kebutuhan pensiun saya. Seperti itu. Maka nantinya akan terkumpul sekitar 5 miliar setelah 34 tahun kemudian. Nah, selanjutnya, instrumen apa sih yang cocok yang dapat menghasilkan return minimal 10% per tahunnya? Mari kita lihat. Kita lihat terkait
jenis dan tujuannya, sesuai tujuan investasi kita, yaitu dana pensiun. Nah, termasuk ke dalam kelompok investasi jangka panjang. Untuk dana pensiun ini, maka kebutuhannya itu memang di atas 10 tahun. Seperti yang pernah saya bahas, cocoknya untuk jangka panjang itu bisa memilih reksadana saham atau instrumen investasi yang kita menitipkan dana kepada manajer investasi yang akan mengelolanya dengan perhitungan imbal hasil atau return investasi 10-15% per tahun. Ini dirasa sangat cukup ya untuk jangka panjang, bisa membelinya di bibit ataupun di bareksa. Kemudian bisa membeli emiten saham blue chip ya dengan return 12-20% per tahun. Nah, ini sebenarnya mudah gampang karena mudahnya kita bisa memilih saham blue chip, mudah-mudah sulit juga. Sulitnya memang membeli satuan saham yang blue chip ini membutuhkan biaya yang lebih mahal satu lotnya. Satu lotnya BBRI, saham BBRI sekitar 400.000. Tapi kalau misalnya kita beli reksadana, itu mulai dari 10.000, 100.000 itu sudah bisa. Bisa dibeli di Stockbit, Ajaib, dan Mirai untuk membeli satuan emiten saham. Yang terakhir, kita bisa investasikan ke emas, tanah, ataupun properti. Namun, emas, tanah, properti ini tidak bisa kita rutin investasi per bulan karena harganya yang cukup mahal. Emas 1 gramnya aja sekarang udah 900.000, dan tanah rata-rata di kota bisa sampai 3-4 juta per meter, properti pun demikian, tidak bisa dicicil ataupun dibeli dengan alokasi dana sekitar 1,6 juta per bulan. Kalaupun emas mungkin bisa ya, tanah mungkin bisa di pelosok daerah, tapi jika teman-teman tinggal di kota, saya sih lebih fokus ke saham ataupun membeli reksadana saham. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan termotivasi, kemudian bisa memulai investasi dari sekarang. Jadi intinya, investasi sebesar apapun, mulai dari 10.000 ke 100.000, 200.000, yang penting mulai dari sekarang. Yang salah itu dia sudah tahu investasi itu menguntungkan, investasi itu bagus, namun tidak memulai investasi sejak awal. Terima kasih, jangan lupa di-like dan di-subscribe dan di-share ke teman-teman keluarga yang membutuhkan. Jangan lupa, jika teman-teman belum daftar bibit, klik link di deskripsi video ini dan masukkan kode referral Metik Cuan dan dapatkan cashback 25.000. Terima kasih, sampai jumpa.